Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Gusti Wibowo dengan NIM 3 JD terakhir 032. Saya dari kelas Praktikum B TRO 2024. Saya di sini ingin menjelaskan tentang Fine State Machine dengan State Flow dengan beberapa nanti simulasi-simulasinya. Baik, mungkin kita langsung lanjut saja slide-nya untuk penjelasannya. Yang pertama ada state machine. State machine adalah sebuah model matematis yang digunakan untuk menggambarkan perilaku suatu sistem berdasarkan kondisi-kondisi tertentu atau state yang jumlahnya terbatas. Sistem hanya dapat berada pada satu state dalam satu waktu dan dapat berpindah ke state lain melalui yang namanya transisi. Transisi state terjadi akibat adanya input, event, atau kondisi tertentu yang telah didefinisikan sebelumnya. Jadi transisi state akan terjadi jika ada sebuah input, event, atau kondisi tertentu yang sudah kita definisikan sebelumnya. Nanti baru akan terjadi transisi state. Lalu, setiap state merepresentasikan sebuah mode operasi sistem, sedangkan transisi itu menunjukkan sebuah perubahan perilaku sistem. State akan merepresentasikan sebuah mode operasi sistem, sedangkan transisi itu akan menunjukkan perubahan perilaku dari sistem tersebut. State machine ini banyak digunakan pada sistem kontrol dan otomasi karena mampu, yang pertama, menyederhanakan sebuah sistem yang kompleks. Dari tadinya sistem yang lumayan rumit itu bisa disederhanakan dengan state machine menjadi sebuah sistem yang lebih kompleks. Lalu state machine juga dapat mengatur urutan kerja sistem. Nah, ini seperti flowchart ya. State machine itu gampangnya mirip seperti itu. Karena dia dapat mengatur urutan kerja dari sistem, entah itu sistem traffic light atau sistem nanti rating pada motor atau yang lain-lain. Lalu yang terakhir meningkatkan keandalan dan keamanan sistem. Nah, state machine juga dapat nantinya meningkatkan keamanan sebuah sistem. Lalu lanjut konsep Fine State Machine atau FSM. Fine State Machine adalah sebuah model matematis yang digunakan untuk merepresentasikan sebuah sistem yang bekerja berdasarkan sebuah kondisi terbatas atau state. Setiap state akan menggambarkan kondisi tertentu dari sebuah sistem, dan sistem dapat berpindah dari state lain melalui transisi. Perpindahan state terjadi nantinya akibat sebuah input, kejadian, atau kondisi tertentu yang telah didefinisikan. FSM sangat berguna sebagai sistem kontrol yang memiliki. Jadi FSM ini bisa digunakan atau berguna sebagai untuk sistem operasi yang memiliki mode operasi terbuka, urutan kerja tertentu, atau logika pengambilan keputusan. Jadi ya dapat digunakan buat suatu operasi seperti setelah ini kemana, setelah ini kemana. Nah, jika ada mode operasi, urutan kerja, dan logika pengambilan keputusan, ini FSM itu sangat berguna. Lanjut contoh penerapan dalam sistem kontrol, itu bisa buat tangki level, isi, penuh, kosong, dan standby itu ininya. Terus motor DC, start, running, braking, dan stop itu juga bisa. Sistem otomasi, idle, proses, selesai, dan error. Nah, dengan FSM, sistem kontrol menjadi lebih terstruktur, mudah dianalisis, dan lebih aman diimplementasikan secara nyata. Nah, kita bisa lihat di sini lah, jika 10 level definisikan dalam FSM itu kita tahu apa saja kondisi-kondisinya, kondisi terisi, kondisi penuh, kondisi kosong, dan kondisi standby. Motor DC nanti ada lagi contoh-contoh yang lain. Nah, ini prakteknya yang sudah dilakukan melalui Simulink. Jadi kita bisa menambahkan sebuah fungsi yaitu on entry y sama dengan min 3, lalu masuk ke sini. Itu jika u lebih dari 1 itu kondisinya off, nanti balik lagi off, entry-nya y sama dengan 3, lalu jika u-nya kurang dari 1 maka akan balik ke kondisi on. Nah, seperti ini. Jika kondisinya 0,5, chartnya akan memproses dan di display min 3 karena di sini kan y-nya min 3. Nah, u-nya itu kurang dari 1. Jadi kondisinya di sini display min 3 atau on kondisinya. Jika U-nya kurang dari 1. Kalau U-nya lebih dari 1 akan ada kondisi off.
Nah, ini simulasi apa ya? Contoh dari penggunaan FSM, yaitu dengan pemutar player MP3 atau audio. Nah, di sini tuh ada beberapa logika atau beberapa pengambilan keputusan. Yang pertama, play. Ini bisa memulai lagunya, jadi memulai akan masuk ke play, dari kondisi stop masuk ke kondisi play, lalu dari play itu bisa balik lagi ke stop eh, jika kita menstop lagunya atau lagunya sudah selesai. Nah, itu akan kembali lagi ke kondisi stop. Nah, lalu dari play ini juga ada input berupa pause. Pause ini bisa berupa apa ya? Di tengah-tengah lagu itu kita berhentikan dulu terlebih dahulu, lalu ketika kita klik pause lagi itu akan play lagi lagunya. Setelah itu juga ada yaitu umpan balik ya, dari pause ke play, nanti pencet play lagi akan lanjut lagi. Nah, pause juga bisa langsung menuju ke stop. Jadi setelah kita pause lagunya, setelah itu kita bisa langsung stop juga lagunya. Nah, ini untuk transition table-nya. Dari stop, play. Nah, ini stop, eventnya pause, nantinya akan stop. Stop, bisa masuk stop, jika masuk stop, stop. Kalau songnya selesai atau lagunya selesai, masuk ke stop. Jika di play akan mulai lagunya. Jika sekarang play lalu di pause, lagunya akan pause. Jika lagunya di play lalu di stop, lagunya akan berhenti. Jika lagunya berhenti, lagunya stop. Jika dari pause ke play itu lagunya dimulai lagi sesuai dengan menit yang di pause tadi. Mungkin sekian, kita langsung lanjut saja ke Simulink untuk beberapa presentasi atau beberapa simulasi yang lain. Baik, yang pertama ini saya sudah membuat rangkaian traffic light. Jadi traffic light kan ada tiga warna lampu, yaitu warna hijau, merah, dan kuning. Ini isi dari ininya ini sudah disederhanakan menjadi subsistem. Nah, ini coba kita zoom. Nah, dari sini inputnya di sini masuk ke red. Jika entry-nya red light sama dengan 1, kuning dan hijau akan 0 atau kondisinya mati. Nah, setelah 50 detik langsung masuk ke hijau. Nantinya merah akan dinolkan atau dalam kondisi low, kuning juga akan dalam kondisi low. Nah, karena ini lampu hijau menyala, jadi lampu hijaunya dalam kondisi high atau logikanya 1. Lalu masuk ke sini, setelah 40 second akan masuk ke kondisi kuning. Di mana kondisi kuning di sini seperti yang sebelumnya, merah di setting low, kuningnya di setting high atau logika 1, greennya di setting 0 atau logikanya 0. Jadi lampu hijau itu mati. Nah, setelah 5 detik kuning menyala, nanti akan kembali lagi ke kondisi merah. Logikanya seperti itu. Nah, ini untuk pembuktiannya kita langsung run saja. Nah, di sini kita bisa lihat untuk chartnya. Ini lampu merah, ini lampu hijau, ini lampu kuning, lampu merah, kuning. Mungkin kita bisa besarkan agar lebih terlihat. Nah, di sini kita bisa lihat lampu kuningnya hanya menyala di detik segini. Ini lampu hijau itu harusnya lainnya di sini. Ini dia naik di kondisi 50. Nah, ini di 50 hijau nyala. Di sini hijau kondisinya 1, berarti hijau menyala. Lalu hijau mati, masuk kuning, lalu merah. Jadi ini pertama lampu merah menyala selama 50 detik, lalu mati, hijau masuk selama 40 detik. Di sini dari 50 detik ke sekitar 90.
40 detik menyala hijau, lalu kuning menyala selama 5 detik, 5 atau 10 detik, 5 detik di sini. Lalu setelah itu masuk lagi ke merah, hijau, dan terus akan berulang seperti ini. Lanjut, kondisi kedua ini adalah sistem lampu sen pada sebuah motor. Nah, di sini inputnya awal off terlebih dahulu di sini. Sen kiri dan sen kanan itu disetting 0. Lalu ketika ini masuk ke sini, nanti sen kanan itu akan menyala. Nah, di sini sudah disetting dengan rake BB sama dengan plus 0. Ini rake-nya berarti akan high atau dalam kondisi menyala. Jadi ini setelah 0,5 second itu akan bergantian menyala, on off-nya. On off akan bergantian menyala. Lampu akan kedap-kedip karena dia menyala dan mati. Nah, ya kurang lebih sama juga untuk yang bagian left itu lampunya akan menyala dan mati. Seperti ya umumnya pada lampu sen. Nah, jika ini masuk ke logika sini, maka yang kanan akan mati, kuning yang kiri akan menyala karena di sini di setting high. Setelah itu logikanya kurang lebih sama. Setelah 0,5 akan continue nyala mati. Lalu ketika kembali ke awal di mana di sini right 0 dan left 0 itu dia akan mati sepenuhnya. Ini sama. Coba kita cek di sininya. Ini ketika left-nya kita nyalakan karena konstannya 1, kita run. Kita lihat di scope. Nah, di sini itu yang menyala bagian left-nya. Ini bagian left. Kalau kita setting di sini, ininya 0, ini 1. Coba kita cek. Nah, di sini ini yang kanan yang akan menyala. Kita run dulu. Nah, jika kita run, nah di sini yang kanan yang akan menyala. Tadi kalau di sini sinyalnya berwarna oranye yang naik, ini warna ungu menandakan yang kanan itu menyala. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.